Saat itu Mai kembali menemui Buk Chen sang penyewa properti. Tak disangka usaha Mai membuahkan hasil sebab sikap baik Mai membuat Buk Chen mau membayar tagihan properti. Padahal ia sudah setahun tidak mau memberikan bayaran karena pelayanan di sana yang dirasa Buk Chen kurang memuaskan. Yao yang mendengar percakapan mereka ikut merasa bangga karena Mai benar-benar ahli bekerja dalam departemen apapun. Mai juga tidak lupa berterima kasih pada Yao karena nasihatnya membuat pikirannya menjadi terbuka. Keesokan harinya Mai dihubungi oleh ayahnya sebab ibunya tiba-tiba saja pergi berkunjung ke rumah keluarga Shin. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat terkejut. Sementara itu ibu Mai sudah berada di rumah keluarga Shin. Awalnya hubungan mereka berdua masih terlihat baik-baik saja dan saling mengobrol bersama. Ibu Mai juga sangat mengkhawatirkan hubungan anaknya dan Shin, namun ibu Shin malah mengatakan bahwa Mai sudah membuat keluarganya mendapat kerugian. Hal itu pun membuat ibu Mai merasa sangat tidak terima, apalagi ia merasa bahwa Mai sudah diperlakukan secara tidak adil oleh keluarga Shin. Mereka juga teganya menfitnah anak gadis itu. Tak berselang lama Jianli pun ada di sana dan lagi-lagi ia terus saja memandang rendah keluarga Mai. Lalu tanpa sengaja ketika Mai menyusul ibunya, ia mendengar kalimat-kalimat buruk yang dilontarkan Jianli. Hal itu membuat Mai segera menemui ibunya. Ia juga terlihat begitu marah karena keluarga Shin tak berhenti menindas keluarganya. Akhirnya Mai dengan berat hati membuat satu keputusan bahwa ia ingin memutuskan hubungannya dengan Shin sebab Mai juga memiliki batas kesabaran. Kemudian Mai bergegas membawa ibunya keluar dari rumah tersebut, namun keputusan Mai membuat ibunya merasa tidak tega dengan Shin. Apalagi Shin terus saja mengikuti mereka di bawah hujan yang begitu deras. Mengetahui hal itu membuat ibu Mai meminta anaknya untuk bisa berbicara baik-baik dengan Shin. Akhirnya Mai pun menuruti permintaan ibunya. Kali ini Shin berusaha untuk mengembalikan hubungannya bersama Mai. Tetapi Mai tetap pada keputusannya semula karena ia sudah merasa sangat lelah menghadapi semua itu. Bahkan Shin malah menganggap Mai tidak memperdulikan dirinya. Sementara Mai juga merasa Shin tidak pernah membantunya menemukan jawaban dari setiap masalah yang ia hadapi. Ketidakcocokan mereka membuat Mai benar-benar ingin mengakhiri semuanya sebab keluarga mereka juga tidak berada dalam kasta yang sama. Maka dari itu Mai berusaha membuat Shin ikhlas menerima kenyataan tersebut, walaupun keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Mai. Lalu Mai dan ibunya segera pergi dari sana. Ayah Mai dan Yao juga ada di tempat itu. Hanya saja Yao memilih agar ayah Mai lebih dulu mengantarkan Mai dan ibunya pulang ke rumah. Di malam hari Mai masih terus saja bersedih. Kondisinya benar-benar membuat ayah dan ibunya merasa sangat khawatir. Maka dari itu ibunya berusaha untuk mengecek kondisi anak kesayangannya tersebut yang terus saja menyendiri di dalam kamar. Beruntung Mai baik-baik saja. Tetapi sebenarnya Mai hanya pintar menutupi masalah yang sedang ia derita. Lalu Cheng Zhao segera menyusul Mai yang keluar dari rumah. Kali ini Cheng Zhao memberikan semangat pada kakaknya tersebut agar keluar dari kesedihan yang sedang ia alami. Keesokan harinya Mai sedang ingin pergi bekerja, namun ia menolak untuk sarapan bersama keluarga karena kondisi hatinya yang masih kurang baik. Sampai ketika Mai sudah berada di hotel, ia malah terpeleset. Mengetahui hal itu membuat Yao yang kebetulan ada di sana bergegas ingin membantu, hanya saja ada seorang rekan yang lebih sigap menolong Mai. Lalu ketika rapat selesai mau langsung menjemput Mai. Melihat kedatangan Mau membuat Mai menangis di pelukannya. Mereka pun bergegas pulang ke rumah Mau. Kali ini Mai benar-benar kehilangan semangatnya, tetapi ia juga tidak mengetahui hal apa yang membuatnya merasakan kesedihan itu. Saat itu Mai menjenguk neneknya. Melihat nenek yang sangat perhatian membuat Mai tidak bisa menahan kesedihannya. Hal tersebut pun membuat Mai mulai menceritakan masalah yang sedang terjadi di antara dirinya dan Shin. Ternyata kesedihan Mai bukanlah karena berpisah dengan Shin, namun Mai merasa sangat sedih dengan perjuangannya selama 3 tahun demi hubungan mereka berdua.
tapi malah berakhir sia-sia dan sungguh ia tak rela. Akhirnya nenek mulai membenarkan keputusan Mai sebab di matanya Shin bukanlah lelaki yang bertanggung jawab. Nenek juga berusaha menghibur Mai agar kembali tertawa, bahkan nenek terus memberikan semangat pada Mai. Lalu nenek pun mengajak Mai makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal dan tentunya terus memberikan semangat dan motivasi kepada cucunya itu. Di malam hari Mai mulai berusaha mengikhlaskan semua kenangannya saat bersama Shin. Ia juga ingin kembali bahagia dan menatap masa depan yang lebih cerah lagi. Keesokan harinya Yao juga menemui neneknya. Neneknya berpesan agar Yao menjaga dan mengawasi Mai dengan baik karena dia adalah cucu kesayangannya. Yao juga mulai memperlihatkan harapannya secara terang-terangan pada nenek jika ia ingin membantu nenek mengelola restoran Sing Anli, dan setelah itu ia akan memberikan posisi penting kepada Mai. Beruntung nenek mulai bersedia mempertimbangkan hal tersebut. Tak lupa Yao juga berencana menghibur Mai dan neneknya untuk pergi jalan-jalan ke pinggiran Shanghai. Beberapa hari kemudian nenek dan Mai sudah siap berangkat dengan beberapa barang yang sudah Mai siapkan khusus buat nenek. Hanya saja penampilan Mai terlihat begitu aneh. Tak berselang lama Yao pun ada di sana menjemput mereka. Kedatangan Yao membuat Mai sedikit terkejut, apalagi Yao yang mengetahui perihal putusnya hubungan ia dengan Shin. Tak hanya itu, Mai juga sudah dibuat kesal oleh Yao di awal mereka bertemu dan bahkan selama di perjalanan mereka terus saja berdebat dan bertengkar. Beruntung keberadaan nenek mampu membuat situasi menjadi sedikit lebih tenang. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di sebuah hotel yang sangat mewah usai direnovasi dan masih satu jaringan dengan grup Ueda. Kali ini Mai memberikan komentar yang begitu banyak tentang kekurangan, terutama tentang pelayanan hotel tersebut yang sangat buruk. Tak disangka semua perkataan Mai langsung dijadikan sebagai masukan yang akan Yao terapkan nantinya. Hanya saja sikap Yao sangatlah ekstrim sebab ia malah ingin memecat semua karyawan yang tidak bisa bekerja dengan baik. Setelah itu Yao, Mai dan nenek mulai mengeksplor alam bersama, tetapi Yao malah sibuk saja mengurus pekerjaannya. Lalu Mai dan nenek melakukan pijat relaksasi bersama. Kali ini Mai baru mengetahui jika Yao memiliki masa kecil yang suram sehingga ia tidak bisa memperlakukan orang dengan baik. Di hari berikutnya Mai sedang ingin makan malam bersama nenek. Ia juga sempat memanggil Yao, namun tiba-tiba saja Mai malah melihat kondisi Yao yang sedang tidak baik-baik saja sampai membuatnya jatuh pingsan. Akhirnya Mai bergegas membawa Yao ke rumah sakit. Dan ketika Yao sadarkan diri, ia baru menyadari bahwa tangannya sedang menggenggam pergelangan tangan Mai yang lagi tertidur. Sentuhan tangan Yao pun membuat Mai jadi terbangun. Ternyata Yao mengidap penyakit batu ginjal, tetapi ia masih terus saja sibuk pengurus pekerjaan. Alhasil Mai langsung mematikan teleponnya sembari mengingatkan Yao jika kesehatan lebih penting dari apapun. Saat itu Mai masih terus membantu merawat Yao. Hubungan mereka juga terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Mai pun baru mengetahui bahwa Yao hidup sebatang kara dan hanya memiliki nenek sebab ibunya sudah meninggal dan ayahnya yang berada di dalam penjara. Keesokan harinya setelah keadaan Yao kembali membaik, Yao bersama nenek dan juga Mai bersiap pergi untuk meninggalkan hotel. Yao pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang anak laki-laki. Tak disangka kali ini Yao memperlakukan anak itu dengan begitu baik. Bahkan ketika mereka semua sudah siap untuk berangkat, Yao membuat sebuah keputusan jika ia tidak jadi memecat para karyawan hanya karena komentar yang diberikan. Mai sebelumnya akan, tetapi Yao akan memberikan beberapa pelatihan agar kinerja mereka semakin membaik. Tak hanya itu, Yao juga menurunkan gengsinya untuk meminta maaf pada Mai dari semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di hari berikutnya Mai kembali bekerja seperti biasa.
Kali ini tanpa sengaja ia bertemu dengan Zhu. Ternyata Zhu menempati salah satu apartemen di tempat Mai bekerja. Hanya saja hubungan mereka tidak begitu baik karena kejahatan yang pernah Zhu lakukan. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan tugas untuk melayani penghuni kamar 416. Ternyata hal itu adalah rencana Zhu agar Mai melihat hubungan terlarangnya dengan ayah Shin. Sebab Zhu merupakan penghuni kamar tersebut. Mai yang memergoki kebersamaan mereka langsung bergegas pergi seolah tidak melihat apapun. Namun gerak-gerik Mai bisa diketahui oleh Yao jika pasti telah terjadi sesuatu dan benar saja Yao juga melihat dengan kepala sendiri hubungan ayah Shin dan Zhu. Kemudian Zhu kembali memanggil Mai ke kamarnya. Saat itu Zhu meminta tolong agar Mai tidak membocorkan perihal hubungannya bersama ayah Shin. Hal tersebut benar-benar membuat Mai tidak habis pikir sebab Zhu sendirilah yang dengan sengaja membongkar hubungan mereka berdua. Dan Zhu malah meminta Mai menyembunyikan hubungan itu. Akhirnya Mai pun meninggalkan Zhu karena ia tidak ingin membuang-buang waktu untuk masalah tersebut. Lalu tiba-tiba saja salah seorang rekan kerja Mai memberikan titipan dari seseorang amplop yang berisikan sebuah kartu ATM. Hal itu langsung membuat Mai menghubungi ayah Shin karena ia ingin mengembalikan pemberian tersebut sebab sudah pasti bahwa ayah Shin memberikan ATM itu sebagai penutup mulut Mai. Di malam hari Mai masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tak berselang lama Yao pun ada di sana mengajak Mai makan malam bersama. Kali ini Yao mengingatkan Mai untuk tidak terlalu ikut campur perihal masalah keluarga Shin. Hal itu pun langsung dituruti oleh Mai sebab Mai sebenarnya memang tidak terlalu tertarik dengan masalah keluarga mereka. Apalagi Mai yang hanya ingin fokus pada pekerjaannya. Tak disangka momen itu menjadi sebuah keberuntungan bagi Mai karena Yao bersedia memperpanjang kontrak apartemennya. Dan hal tersebut akan membuat Mai mendapatkan bonus dari departemennya. Lalu tiba-tiba saja Mai mendapatkan kabar buruk dari ibunya jika rumah mereka kebanjiran karena kebocoran pipa air. Hal itu membuat Mai langsung bergegas pulang ke rumah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cheng Zhao dan langsung meminta izin pada atasannya. Sesampainya di rumah ibu Mai benar-benar sangat panik mengatasi musibah tersebut. Cheng Zhao dan Mai juga sudah ada di sana membawa seorang tukang. Kondisi rumah itu membuat mereka harus mengajak ayah dan ibu Mai menginap di hotel namun ibu Mai masih terus saja tidak rela jika sampai ada yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Akhirnya Mai dan mau terus berusaha menenangkan ibu Mai. Kemudian Mai kembali ke rumah untuk membantu Cheng Zhao membereskan barang-barang. Melihat komputer Cheng Zhao yang sudah rusak membuat Mai langsung ingin membelikannya. Mai juga sangat perhatian pada Cheng Zhao sebab tangannya yang sedikit terluka. Tak hanya itu Cheng Zhao pun tanpa sengaja menemukan beberapa mainan masa kecilnya. Hal tersebut baru membuat Cheng Zhao mengetahui betapa besar kasih sayang ibunya. Sebab selama ini Cheng Zhao merasa jika ibunya lebih menyayangi Mai. Keesokan harinya Mai bekerja seperti biasa. Ia baru bertemu dengan Yao di lobi apartemen. Kali ini Yao berniat ingin membantu Mai yang sedang tertimpa musibah tetapi Mai terus saja menolak bantuan Yao. Akhirnya ketika Yao berada di ruangan kerjanya ia meminta bantuan Dong untuk mengurus departemen proyek agar bisa membantu renovasi rumah Mai dengan harga yang murah. Namun mereka harus menugaskan Sherry supaya Mai mau menerima bantuan mereka tetapi kepedulian Yao malah membuat Dong mengira jika Yao sedang ingin mendekati Mai. 女孩她不是这样的，你这个谁说我追人家了？我这叫关心下属。哦。 Pada scene yang berbeda Chen Zhao terlihat cekcok dengan atasannya karena atasannya tersebut mencari-cari kesalahannya padahal ia sudah meminta izin padanya. Saat rumahnya kebanjiran semalam. Cheng Zhao pun dibuat kesal karena ia bisa bekerja di sana dihubungkan dengan keluarga Shin. Ia pun semakin kesal saat gajinya tidak mau dibayarkan ketika Cheng Zhao memutuskan untuk berhenti bekerja dan hengkang dari perusahaan tersebut. 别以为自己是老板，就把所有人当傻子。